Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan, saya Prita Zega akan menemani Anda untuk mengabarkan sejumlah kabar penting dan menarik seputar Pemilu Kada. Dan inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar Pemilu Kada, pemirsa. Sultan Bakhtiar Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk periode 2024-2029 menggantikan Lanyala Mataliti. Pemilihan Ketua DPD yang berlangsung hingga dini hari tadi sempat diwarnai kericuhan dan hujan interupsi. Sahabat-sahabat anggota DPD, apakah masih perlu pengecekan? Hujan interupsi mewarnai sidang pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 yang berlangsung hingga dini hari tadi. Kericuhan terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai mekanisme pemilihan. Sebagian anggota DPD merasa keberatan dengan tata tertib syarat pencalonan ketua. Akibatnya persidangan berjalan alot dengan puluhan kali interupsi. Puncak riuh peserta sidang manakala formulir yang diberikan belum ditandatangani oleh pimpinan rapat sementara. Dua calon ketua DPD, Sultan Bakhtiar Najamuddin dan Lanyala Mataliti, bahkan sempat terlibat adu mulut. Ketegangan akhirnya mereda setelah sidang diskor selama 30 menit. Usai menjalani pemilihan secara voting, paket kubu Sultan Bakhtiar Najamuddin sebagai ketua, dengan GKR Hemas, Yoris Raweyai dan Tamsil Lindrung sebagai wakil ketua sukses mengantongi 95 suara. Sedangkan paket kubu Lanyala Mataliti sebagai ketua dan Nono Sampono, Elviana dan Andi Muhammad Ihsan sebagai wakil ketua memperoleh 56 suara. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengucapan janji yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR yang menjabat hingga tahun 2029. Dengan demikian, politisi PDIP tersebut menjabat sebagai Ketua DPR untuk 2 periode. Dalam sidang paripurna masa awal jabatan anggota DPR periode 2024-2029, Puan Maharani kembali dipercaya sebagai Ketua DPR. Penetapan Ketua DPR ini langsung diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Pada kesempatan ini ditetapkan pula Wakil Ketua DPR yakni Adis Kadir dari Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, Saan Mustopa dari Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsur Rizal dari PKB. Kami berlima tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif kolegial untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain penetapan pimpinan DPR, juga dilantik 580 anggota DPR terpilih dari 84 daerah pemilihan. Mereka mengucapkan sumpah anggota DPR dengan dipandu Ketua Mahkamah Agung. Prosesi ini diikuti penandatanganan berita acara sumpah anggota DPR secara simbolis. Pelantikan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya anggota DPR yang dilantik, 152 anggota DPD juga dilantik. Tim TV One mengabarkan. Wacana penambahan jumlah komisi di DPR periode 2024-2029 mencuat seiring pelantikan anggota MPR DPR. Penambahan jumlah komisi tersebut akan disesuaikan dengan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo mendatang. 580 anggota DPR periode 2024-2029 sudah dilantik dan diambil sumpahnya 1 Oktober lalu. Mereka akan menjadi mitra kerja pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang. Kabar penambahan jumlah komisi di DPR periode 2024-2029 pun mencuat seiring dengan adanya kabar jika pemerintahan Prabowo Gibran akan menambah jumlah kementerian dari yang sebelumnya 34
pada era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Nasdem, Saan Mustafa mengatakan bahwa penambahan jumlah komisi DPR periode 2024-2029 masih dalam proses. Menurutnya, perubahan atau penambahan komisi tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Nambahan komisi nanti kita lihat nomenklatur dari pemerintah. Karena kan kita belum bisa menentukan ketika misalnya komisi bertambah, akan bertambah misalnya menjadi 13 misalnya apa. Nah itu nanti nomenklaturnya apa aja kan. Nah kita kan belum bisa memastikan sekarang. Dan untuk kepastiannya tentu ketika pemerintah sudah menyampaikan bahwa nomenklaturnya seperti ini, ada penambahan menteri misalnya, ada penambahan lembaga atau badan. Nah nanti akan dipaskan berapa kira-kira komisi yang pas dan nomenklaturnya di mana aja. Wacana penambahan komisi di DPR berawal dari disahkannya RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang. Salah satu poin yang direvisi adalah mengenai jumlah kementerian. Sehingga kini, kewenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk kementerian tidak dibatasi. Beredar kabar jika Prabowo Gibran bakal membentuk kabinetnya hingga 44 kementerian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. MPR RI menggelar rapat paripurna kedua yang dipimpin oleh pimpinan sementara MPR RI Guntur Sassono dan Larasati Boriska. Rapat kali ini membahas dua agenda, yang pertama pengesahan jadwal acara sidang dan kedua pembentukan fraksi atau kelompok DPD. Usai fraksi terbentuk, fraksi-fraksi tersebut akan mengajukan nama-nama calon pimpinan MPR yang akan dipilih dalam sidang paripurna MPR. Sidang paripurna pemilihan ketua MPR sendiri rencananya akan digelar hari ini sekitar pukul 19 malam atau pukul 7 malam setelah sebelumnya sempat diusulkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober mendatang. Dan untuk mengetahui kabar terbaru tentang pemilihan Ketua MPR periode 2024-2029, sudah ada rekan Adi Mulya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Halo, selamat sore Adi. Bagaimana situasi terkini di sana? Jam berapa nanti kira-kira pemilihan Ketua MPR RI akan dilaksanakan? Baik, selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama jika kemarin baru saja anggota DPR sekitar 580 dilantik, termasuk dengan Ketua DPR RI yang dimana Puan Maharani terpilih kembali. Dan untuk hari ini memang memasuki hari kedua sejak pelantikan anggota DPR. Rencananya nanti akan digelar pemilihan untuk penetapan Ketua MPR yang untuk saat ini memang belum terjadi. Nah, untuk hari ini memang agendanya di pukul 10 hingga 12 tadi diadakan agenda yang pertama untuk pengesahan jadwal acara sidang dan juga pembentukan fraksi. Nah, selanjutnya setelah dibentuk, fraksi-fraksi ini melaksanakan rapat secara internal untuk menggodok dan juga mengajukan nama-nama siapa saja yang nantinya akan diusulkan menjadi Ketua MPR RI yang rencananya akan digelar pada pukul 19 malam nanti. Nah, Prita Jega dan juga pemirsa, kita ketahui bersama memang untuk saat ini agenda masih berlangsung rapat fraksi tersebut yang diagendakan tadi sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini memang kita ketahui lagi jika Ketua DPR ini telah terpilih Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI secara otomatis karena memiliki suara terbanyak. Untuk wakilnya terdapat Sufmi Dasko, Saan Mustafa dan kemudian Cucun Ahmad. Sementara untuk Ketua MPR saat ini masih digodok siapa yang nantinya akan menjadi Ketua MPR RI. Kendati demikian terdapat nama Ahmad Muzani selaku Sekjen Gerindra yang digadang-gadang diisukan akan menjadi Ketua MPR RI selanjutnya. Namun hal ini memang belum secara ofisial karena memang rapat fraksi masih berlangsung hingga saat ini sebelum nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat terdapat penetapan Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari Senayan Parlemen, Jakarta. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini.
Anda kembali menyaksikan kabar pemilu kada. Pemirsa, calon gubernur daerah khusus Jakarta, nomor urut 1 Ridwan Kamil, menyambangi kediaman tokoh Betawi Haji Oding di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Haji Oding secara langsung menunjukkan dukungan penuhnya kepada pasangan Ridho di Pilkada Jakarta 2024. Yang akan kita perjuangkan, Bang Haji. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menemui tokoh Betawi Jainuddin MH alias Haji Oding di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Haji Oding berpesan kepada Ridwan Kamil mengenai pelestarian budaya dan pendidikan berkarakter yang harus dikuatkan. Haji Oding juga memberi nasihat agar mendahulukan pembentukan lembaga adat bagi masyarakat untuk menguatkan budaya Betawi. Sementara itu, Ridwan Kamil mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Haji Oding serta kepada masyarakat dari berbagai etnis mulai dari suku Betawi, Jawa, Madura, Ambon, bahkan Maluku Utara yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Terima oleh orang tua kami, Pak Haji Oding, yang istimewanya ada perwakilan masyarakat dari berbagai etnisitas. Ya. Masyarakat Betawi khususnya banyak sekali. Ada perwakilan suku Jawa, suku Madura, Ambon, Kepulauan Kei, ya, Maluku Utara, dan lain-lain untuk memahami bahwa program Ridho ini ternyata sangat ditunggu-tunggu, ya, khususnya kalau dari Pak Haji Oding bagaimana kebudayaan menjadi wajah utama. Nasihat beliau adalah budaya itu seperti akar, budaya kuat, bangsa kuat. Budaya lemah, bangsa juga lemah. Maka kita kan ada program Gerbang Betawi ya, saya sudah sering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi ya, kita akan perdakan di tahun 2025 secepatnya. Dalam pertemuan ini, Haji Oding secara langsung menunjukkan dukungan penuhnya kepada pasangan Ridho agar dapat menang di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dengan menyuarakan visi dan misi paslon Ridho serta mengerahkan simpatisannya. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Ya, sementara calon gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan kegiatan nonton bioskop bareng bersama relawannya. Pramono Anung mengapresiasi kinerja dan militansi relawan yang selama ini mendukungnya. Apapun yang terjadi. Pramono Anung melakukan kegiatan nonton bioskop bareng relawan demi anak generasi atau DAG di sebuah bioskop kawasan Semanggi, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung mengapresiasi kinerja dan militansi dari relawan yang selama ini mendukungnya. Pramono Anung bersama dengan relawan DAG menonton film Home Sweet Loan, film bergenre keluarga yang menceritakan tentang sandwich generation. Jadi teman-teman DAG ini teman-teman yang menjadi relawan Pramdul ya. Dan mereka adalah sebuah komunitas yang sangat militan, solid, dan mereka juga selama ini sangat mandiri. Saya sungguh terharu dan mendapat kehormatan ketika DAG kemudian mengundang saya dalam kesibukan, walaupun sebenarnya sangat sibuk sekali dalam rangka untuk mempopulerkan film Indonesia, mengemari film Indonesia, dan yang diundang komunitasnya tadi dari berbagai komunitas termasuk ada yang tunarungu, ada yang disabilitas dan sebagainya. Pramono Anung juga turut mengomentari perihal fenomena sandwich generation di Jakarta yang dinilai merupakan salah satu realita dalam bermasyarakat di kota besar. Dari Jakarta, Iman Fajar, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga hari ini kapan wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum juga bisa dipastikan. Meski wacana ini dipastikan terrealisasi, namun elit Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan belum juga membocorkan kapan waktu pertemuan dua tokoh itu akan dilakukan. Wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah berulang kali digelindingkan oleh masing-masing kubu. Wacana ini memang sudah hampir dipastikan terrealisasi. Namun, elit Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan belum juga membocorkan kapan waktu pertemuan dua tokoh itu akan dilakukan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani lagi-lagi menyebut pertemuan Prabowo Megawati bakal dilakukan dalam waktu dekat dan hanya tinggal menghitung hari. Tanpa membeberkan kapan waktu pasti pertemuan itu, Puan hanya membocorkan tentang lokasi pertemuan yang menurutnya dilakukan di tempat yang asyik. Kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu waktu. Jadi tunggu aja. Ya kan lokasinya asik. Tapi Bu Mega memang menyambut, sudah menyampaikan ke Mbak Puan sendiri memang menunggu. Pak Prabowo menunggu, akan bertemu. Beliau akan sama-sama bertemu. Tadi Pak Hashim bilang katanya udah 2 tahun nunggu, Bu. Gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu hari, menghitung hari. Iya, Mbak. Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sudah berhembus sejak Prabowo Subianto ditetapkan sebagai presiden terpilih. Namun, hingga kini wacana itu tak kunjung terrealisasi. Tim TV One mengabarkan. Waktu pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih dirahasiakan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pertemuan antara keduanya merupakan hal biasa, namun dinamika politik yang berkembang membuat pertemuan keduanya menjadi ditunggu-tunggu. Pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu bukan suatu yang istimewa ya, karena selama ini hubungan kedua tokoh itu sih baik-baik saja. Nah, tetapi mungkin yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan mengenai mungkin pertemuan eksklusif, mungkin soal dinamika politik kan gitu. Nah, itu yang kemudian saya belum bisa jawab waktunya kapan, karena ini tentunya mengikuti tren komunikasi yang pada saat ini sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati komposisi pimpinan DPR periode 2024-2029. Tidak ada gejolak berarti dalam pemilihan pimpinan DPR kali ini karena semua mengikuti aturan undang-undang tentang MPR DPR dan DPD dan juga DPRD atau Undang-Undang MD3. Lantas apakah ini artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI seolah menjadi kode bahwa hubungan PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto baik-baik saja. Tidak ada upaya utak-atik Undang-Undang MD3. PDIP juga menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk memastikan rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Akankah ini menjadi pertanda PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo? Prabowo dan Bu Megawati kan sedang dipersiapkan, tentu sesegera mungkin. Pak Prabowo juga sudah sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwasannya beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati ya, untuk bicara banyak hal, untuk belajar banyak hal dari Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian kalau terkait gestur politik, saya pikir tafsirnya ya bebas saja, karena kami tentu tidak bisa membatasi tafsir-tafsir politik yang sedang diproduksi. Namun kalau tafsir saya kan itu biasa saja. Kalau kemudian Pak Jokowi di depan, ya Presiden memang harus di depan. Nah, pengganti Presiden di belakang dulu, kira-kira begitu. Hal yang baru gitu, hal yang baik ditampilkan oleh para elit politik ini, Pak Prabowo, kemudian Mbak Puan, juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau ingin bertemu dengan Ibu Mega. Dan tadi Bung Daniel juga menyampaikan bahwa ini sedang dipersiapkan. Saya kira ini suatu hal yang baik dalam arti sebelum pemerintahan ini berjalan. Jika semua partai berkoalisi, hal ini tentu dapat menjadi alarm bagi fungsi check and balance, terutama yang muncul dari kalangan parlemen. Apakah demokrasi benar-benar bisa berjalan tanpa adanya oposisi? DNA-nya PDI Perjuangan ini di perjuangannya gitu. Ya. Nah, kalau mereka sedang dalam
mode perjuangan itu biasanya elektabilitasnya naik tuh. Nah, dia juga pernah menjadi dalam posisi menjadi jembatan gitu waktu zamannya Pak Taufik Kemas antara oposisi dengan program-program Pak SBY waktu itu. Nah, sekarang ini modelnya seperti apa kan itu pertanyaannya kan? Apakah belum terbaca, nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo yang sering sekali menyampaikan 9 huruf itu, modelnya kan model merangkul kan. Jadi nanti posisinya akan masuk ke kabinet atau tidak nanti belakangan. Tapi ya kan memang dua hal ya, yang biasanya mewakili partai politik itu kader atau yang di-endorse oleh partai politik gitu ya. Nah itu bisa saja. Tapi kan kalau kita lihat tema hari ini sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana pemenang Pileg dan pemenang Pilpres nih harmonis gitu. Antara PDI Perjuangan dengan Gerindra juga harmonis. Nah menariknya lagi kan sebetulnya Pak Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan ini lawan yang memang harus dijadikan teman juga, harus dirangkul karena dengan kebersamaan bersama PDI Perjuangan ini bisa mempengaruhi pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun bahkan 10 tahun mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, PDI Perjuangan disebut-sebut bakal mendapat jatah 2 kursi menteri jika jadi bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Namun keputusan apakah PDIP bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak bakal ditentukan lewat pertemuan eksklusif Prabowo dan juga Megawati yang tinggal menunggu waktu. Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI disinyalir sebagai bagian dari kesepakatan politik antara PDIP dengan Gerindra dan pemerintahan Prabowo mendatang. Publik pun menduga kuat PDIP diindikasikan bakal berapat ke pemerintahan Prabowo, terlebih menyusul wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Bahkan beredar kabar PDIP mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi, Ketua DPP PDIP Bidang Politik yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani hanya tersenyum sambil mengucap harap hal itu benar terjadi. Puan juga menyinggung rencana pertemuan Prabowo dan Mega tinggal menunggu waktu. Ya tunggu nanti pada waktunya. Kabarnya juga sudah ada dia bilang soal menteri nih Bu Puan. Gimana informasinya Bu? Tunggu pada waktunya. Bahkan katanya udah ada 2 menteri nih Bu, gimana tanggapannya? Amin. Amin ya Bu ya. Berarti kemungkinan besar dong Bu Puan ya? Insya Allah. Oke, tapi ini kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu waktu. Jadi tunggu aja. Ya kan lokasinya asik. Tapi Bu Mega memang menyambut ya, sudah menyampaikan ke Mbak Puan sendiri memang menunggu. Bukan menunggu, akan bertemu. Akan sama-sama bertemu. Tadi Pak Hashim bilang katanya udah 2 tahun nunggu Bu. Gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu hari, menghitung hari. Iya. Namun isu PDIP bakal dapat jatah 2 menteri jika bergabung masih dibantah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan informasi tersebut belumlah valid dan semua masih dalam proses komunikasi. Nah, komunikasi tersebut masih berjalan baik dengan partai koalisi yang lain maupun dengan teman-teman dari PDIP. Nah, sehingga tadi yang disampaikan misalnya minta berapa menteri itu saya konfirmasi bahwa itu belum valid karena ini masih dilakukan komunikasi demikian. Ya saya pikir kalau pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu bukan suatu yang istimewa ya, karena selama ini hubungan kedua tokoh itu sih baik-baik saja. Nah, tetapi mungkin yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan mengenai mungkin pertemuan eksklusif mungkin soal dinamika politik kan gitu. Nah, itu yang kemudian saya belum bisa jawab waktunya kapan karena ini tentunya mengikuti tren komunikasi yang pada saat ini sedang dilakukan oleh kedua belah pihak.
Keputusan apakah PDIP bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran bakal ditentukan lewat pertemuan eksklusif Prabowo dan Megawati. Namun hingga saat ini, kapan jadwal kedua tokoh itu bertemu belum jelas. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, bahkan masih enggan berkomentar soal rencana pertemuan Prabowo Mega saat ditanya oleh awak media. Bahas biasa lah. Bahas soal apa sih, Pak? Keluarga. 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 Ada siapa aja tadi, Pak? Ada siapa aja? Ada. Ngebahas pertemuan Pak Prabowo sama Bu Megawati nggak, Pak? Kapan? Ya itu, nanti aja ya. Nanti aja. Terima kasih ya, Pak. Hati-hati. Apabila PDIP benar merapat ke pemerintahan, maka koalisi Prabowo bakal semakin kuat sehingga seluruh program yang dicanangkan bisa berjalan lancar. Namun di sisi lain, posisi PDIP itu bakal meniadakan suara oposisi dan berpotensi berdampak pada demokrasi bangsa. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu kada akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa, sejumlah artis atau selebriti juga tersorot masuk dalam jajaran anggota DPR RI untuk masa bakti 5 tahun ke depan. DPR RI melantik 580 orang anggota baru periode 2024-2029. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih telah dilantik. Di antara ratusan anggota dewan yang dilantik, tercatat 24 orang diantaranya merupakan selebriti atau artis tanah air. Di antara wajah-wajah yang sudah lama malang melintang sebagai anggota dewan, ada juga sejumlah wajah selebriti baru yang masuk dalam jajaran anggota yang dilantik. Terdata 24 artis yang dilantik, beberapa di antaranya yakni Dede Yusuf, Elfonda Mekel atau Once, Uya Kuya, Pasha Ungu, Melly Guslau, Denny Cagur, Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Nafa Urba, Feral Bramastya, Desi Ratnasari, Arzetti Bilbina, hingga Komeng. Senang dan penuh tanggung jawab. Untuk persiapannya sendiri Nggak ada persiapan apa, bismillah aja, Allah mudahkan. 3. Ini konsepnya pakai apa ini Teh? Konsepnya Indonesia banget. Makasih. Harapannya tentu Allah mudahkan bisa bekerja lebih baik, Allah mudahkan untuk bisa tetap konsisten menjalankan amanah, memberikan manfaat. Udah, kasih. Dan tidak pernah ada sejarah podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada oknum-oknum aparat apapun saya take down. Walaupun tekanan itu ada selama ini. Jadi insya Allah kalau saya di dalam sistem akan lebih vokal lagi. Itu intinya itu aja. Ya. Komitmennya adalah masyarakat atau rakyat yang memilih saya. Insya Allah saya akan berdampak dan memberikan jawaban buat masyarakat yang memilih saya, tidak akan mengecewakan, insya Allah itu. Sebelumnya sejumlah nama artis yang lolos legislatif itu tercantum dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 1026 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, isu hunian layak untuk warga Jakarta kembali menjadi perhatian. Usai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, menyindir mantan Gubernur Jakarta yang dinilai hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga Jakarta. Lantas seperti apakah program ketiga calon Gubernur Jakarta untuk menyediakan tempat tinggal yang layak? Urusan papan atau tempat tinggal warga selalu menjadi isu yang menarik bagi calon kepala daerah Jakarta. Setiap calon gubernur Jakarta kerap menyuguhkan program kerja penyediaan hunian layak untuk warga Jakarta. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono sejak awal sudah menyiapkan program rumah di atas pasar dan stasiun untuk memperbanyak hunian layak. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Reza Patria, yakin jika ide Ridwan Kamil itu bisa terlaksana. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memberi contoh pembangunan rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan, di mana pada bagian bawah digunakan untuk aktivitas jual beli, sementara bagian atas untuk tempat tinggal. Jadi ide bangun rumah di atas pasar atau di atas stasiun itu sudah dilakukan ketika
kami dulu pas periode kemarin, Mas Anies sama saya itu, kita udah lakukan di Pasar Rumput itu kita bangun perumahan di atas Pasar Rumput. Jadi di bawah itu pasar, di atas perumahan. Dan di proyek Senen juga sedang dilakukan pembangunan. Semua pemimpin, semua gubernur, kalau dia ingin beli lahan lagi di Jakarta ya harga jualnya tidak bisa. Itu namanya bikin perumahan, apartemen kelas atas, bukan kelas menengah lagi. Karena harga tanah di Jakarta kan kita tahu semuanya mahal sekali. Nah yang paling murah cuma di atas pasar dan di atas stasiun atau tempat-tempat lain milik pemerintah daerah. Kalau tidak di atas pasar, di atas stasiun atau milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya harganya tidak mungkin terjangkau. Di atas pasar saja, di atas stasiun saja, itu harganya juga tidak bisa murah sekali. Namun demikian ada subsidi dari pemerintah. Jadi saya kira tidak ada pilihan, harus memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah. Hal berbeda diungkapkan juru bicara Darmakun Alma Januar Putra. Tidak setuju dengan rencana pembangunan rumah di atas pasar dan stasiun. Menurutnya hal itu bisa menambah kemacetan di Jakarta. Menurut jubir paslon nomor urut 2 itu, Darmakun memiliki konsep pembangunan hunian di dekat permukiman warga. Jelas ide membangun rusunawa di 153 pasar itu ide yang kurang tepat. Karena pasti akan menambah kemacetan, pasti akan menambah masalah-masalah baru. Dan rakyat atau warga Jakarta tidak akan paksa seperti itu ya. Kalau memang dia warga pesisir ya dia pasti akan memilih untuk rusunawa yang ada di pesisir. Jadi tentunya kami akan membangun rusunawa atau membangun kampung deret dan sebagainya ya, melanjutkan ide yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya di daerah-daerah mereka sendiri. Kita lihat kan jaraknya cuma 5 menit dari istana di Senen itu kumuh sekali ya, perumahan warga di Tanah Tinggi, di Jalan Baladewa ya, di gang-gang kecil, di Keramat itu banyak sekali rumah kumuh. Nah itulah menjadi fokus kami abang-abang. Jadi nggak usah dipindahin jauh-jauh ke pasar-pasar ya, bikin nambah macet. Sementara juru bicara Pramono Rano, Ciko Hakim mengatakan pihaknya berencana membangun hunian yang terintegrasi dengan transportasi untuk memudahkan warga beraktivitas. Ini kan visi misi dari calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nggak bisa cuma kita penggal-penggal. Oh kita hanya bicara soal hunian. Nggak boleh. Kita juga harus bicara soal transportasi kalau kita bicara soal hunian. Kita juga harus bicara soal air bersih. Nah kenapa yang paling terkait adalah transportasi? Tadi saya sampaikan. Karena sesungguhnya kan hidup ini kalau bisa kita nggak boleh jauh dari kegiatan kita ekonomi, kegiatan anak-anak kita sekolah, dan lain-lain. Nah kalau memang nanti termasuk juga program kami di Mas Pram dan Bang Dul itu transportasi terintegrasi sehingga juga diperpanjang trayeknya, frekuensinya diperbanyak dan bisa sampai jauh, bukan hanya berhenti di Lebak Bulus misalnya MRT, bisa langsung sampai ke Tangerang, Tangerang Selatan dan lain-lain. Jarak kan semakin dekat. Ya, jarak itu jadi menjadi jauh sehingga tidak perlu juga orang tinggal dekat-dekat sekali dengan di mana mereka berkegiatan. Apapun janji para paslon Gubernur Jakarta, warga Jakarta tentunya menantikan pembuktiannya saat terpilih menjadi Gubernur Jakarta mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Kembali menyaksikan kabar pemilu kada, pemirsa, calon gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi melakukan kampanye dengan belusukan ke Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi menyerap aspirasi para pedagang pasar sekaligus mengecek harga sembako. Ahmad Lutfi menyapa satu persatu para warga dan para pedagang di Pasar Kajen. Para pedagang ada yang mengeluhkan harga sembako semakin naik. Ada pula yang mengeluhkan sepinya pasar di era penjualan online. Usai berkeliling pasar, Ahmad Lutfi menyebut akan mengembangkan pasar tradisional di Jawa Tengah apabila dirinya terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Salah satu contoh pengembangannya adalah dengan menjadikan pasar tradisional menjadi destinasi ekonomi kreatif. Kunjungan Ahmad Lutfi di pasar tradisional juga diakhiri dengan makan bersama oleh para pedagang. Lutfi juga membagikan kaos dan celemek untuk para pedagang pasar.
Cawagup Jawa Tengah nomor 1 Hendrar Prihadi melakukan belusukan di Pasar Batik Setono, Kota Pekalongan. Hendrar Prihadi didampingi calon wali kota Pekalongan petahana Afzan Arslan Junaidi berkeliling ke pasar grosir batik. Hendradi juga melakukan aksi borong batik Pekalongan yang dikenal murah dan mempunyai kualitas bagus. Usai ke pasar batik Setono, Hendrar Prihadi melanjutkan perjalanan untuk menyapa para nelayan di Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, kabar lainnya pemirsa, komunitas wartawan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan lembaga survei mengadakan diskusi publik bersama 4 calon kepala daerah yang bertarung dalam kontestasi pilkada serentak mendatang. Acara ini diadakan agar calon pemilih bisa mendapatkan gambaran tentang gagasan semua paslon untuk memimpin Bukit Tinggi 5 tahun ke depan. Komunitas Wartawan Bukit Tinggi Press Club bersama lembaga riset Jagadita menggelar diskusi publik dengan 4 calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak mendatang. Acara berupa diskusi panel ini dibuka bagi masyarakat umum untuk bertanya tentang visi dan gagasan masing-masing cakada. Meski ada satu paslon yang tak hadir, yaitu pasangan Erman Safat, karena sudah ada agenda lain sebelumnya, diskusi berlangsung cukup alot selama 4 jam. Panelis yang berasal dari akademisi ini membebaskan pertanyaan seputar pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan hal lainnya kepada masyarakat yang hadir. Acara ini diadakan agar calon pemilih bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa dibawa oleh semua paslon untuk memimpin Bukit Tinggi 5 tahun ke depan. Meski bukan agenda resmi KPUD, namun antusias warga cukup tinggi dari gelaran ini. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore ini. Ada juga sebentar lagi akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.